Baru merengkuh kesuksesan di dunia yang selama ini ia impikan, Nikita Mirzani kembali dihampiri riak kehidupan. Dugaan penganiayaan terhadap Olivia di salah satu kafe di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan pada pertengahan bulan Oktober lalu telah mengantarkannya mendekam di balik jeruji besi. Hampir 2 bulan merasakan dinginnya tembok penjara, kasus tersebut hingga kini masih diproses di pengadilan. Namun artis yang juga dikenal seksi ini bersikukuh bahwa dirinya tak melakukan seperti apa yang disangkakan pada dirinya. Ternyata sebelum Niki datang, ini korban sama si Army tersangka juga temen Niki, itu udah sempat cecok mulut ternyata. Gara-gara tabelnya Army ditempatin sama Olivia dan Beverly. Nah Army nggak terima, Olivia ngacungin jari tengah ke Army. Saat itu Army nggak ngapa-ngapain, cuman ya dia marah-marah tapi pakai bahasa Inggris gitu. Itu kata dari teman aku, si Rere. Aku baru datang tuh, baru duduk gitu kan. Terus dia bilang, coba lu datang dari tadi, kenapa? Army tadi berantem katanya gitu kan. Wah gitu kan, lu kan tahu gue udah jadi artis, aku kan bilangnya gitu kan. Gue gak mau kayak gitu-gitu nanti gimana-gimana gitu kan. Habis itu dia jatuh, dia dijenggutin di bawah, aku sebagai teman gak rela lah gitu kan. Tapi gak mau berantem juga karena aku tahu posisi aku saat itu kan. Dengan aku baru terjun ke dunia entertain, udah bikin masalah segala macam, apalagi orang di luar sana yang bilang Niki begini begitu kan, bodoh amat gitu. Tapi saat itu karena sebagai teman Niki cuma mau melerai, refleksnya Niki adalah ketarik rambutnya, cuman ketarik. Yang dibilang penonjokan, penimpukan botol itu sama sekali nggak ada, dan memang di CCTV nggak ada sama sekali gitu. Dia kadang manggil yang gitu, kita panggilan sayang kita yang gitu, terus yang. Dan gue sempet nanya, lu tuh beneran mukul gak sih? Demi Allah gue tuh emang gak mukul, gue emang cuma narik rambut aja, itu aja, dan gue tuh gak mukul. Dan itu gue ngelerai, dan ngelerai juga gue susah, dan akhirnya gue ambil rambutnya, dan itu pun bukan yang gue unyeng-unyeng, enggak, emang gue misahin gitu aja. Makanya gue bilang, oh ya gue percaya kalau gitu. Dia sampai sumpah-sumpah ya berarti emang dia udah gak melakukan gitu. Makanya gue gak mau gue dipenjara dengan hal yang tidak gue lakukan gitu. Kecuali emang gue salah, gue siap gitu. Berniat melerai, ia justru duduk sebagai terdakwa. Mengaku sebagai wanita yang keras, Nikita Mirzani menyebut dirinya masih punya hati. Apa boleh dikata, pencarian fakta-fakta sesungguhnya membuatnya harus terkungkung di balik jeruji besi hampir 2 bulan lamanya. Kenyataan yang selama ini hanya ia dapatkan lewat cerita. Awalnya kenapa Niki bisa ada masalah itu sebenarnya Niki hanya melerai teman yang berkelahi gitu kan. Pengeroyokan pun nggak bisa dibilang pengeroyokan kalau dari kacamata Niki sendiri, karena mereka benar-benar berkelahi perempuan sama perempuan gitu. Dulu memang Niki orang yang keras, tapi Niki bukan tukang pukul gitu, maksudnya mukul orang sembarangan tanpa sebab segala macam. Aku nggak pernah takut gitu, jadi aku hadapin aja sejauh mana sih, sampai sejauh mana gitu kan. Pas udah dimasukin ke Polda emang agak down sih ya. Dan aku mikirnya, duh biasanya aku lihat ini di TV nih, atau nggak lagi syuting nih, ternyata beneran dong gitu. Seminggu pertama nggak bisa tidur, nggak mandi malah gitu kan, nggak bisa makan. Terus pasti pikir-pikir, aduh ini perjalanan hidup nih. Ini udah Tuhan udah ngasih Niki skenario ini, jadi Niki harus jalanin. Saya sendiri sih mensyukuri ada kasus seperti ini. Paling nggak dia belajar, paling nggak dia sekolah, ada pembelajaran di situ. Itu aja yang akhirnya kita semua yang orang dekat bisa ngelihat ada nih ternyata yang berubah nih. Dari satu ini berubah, cuman mungkin proses ya kan, semua proses. Berteman dengan dinding-dinding penjara, ada rasa iba bergelayutan di hatinya. Adalah sebuah hati tercinta yang kemudian membuatnya harus dikungkung lara. Bagaimana tidak? Keinginan untuk mencurahkan kasih sayang kepada sebuah hati seutuhnya tak kunjung tercipta lantaran takaran waktu jam besuk saat di penjara. Ketika cobaan ini tak kuat ia tanggung sendiri, beruntunglah Nikita dengan sang ayah yang tak pernah menaruh dendam padanya. Di balik kelamnya penjara, ia menemukan cahaya tak kasat mata berupa kasih sayang sang ayahanda yang tak pernah putus adanya. Pokoknya sampai 57 hari lah, pas sudah sampai mendekati 50 hari itu udah mulai ada rasa semangat gitu. Wah bentar lagi keluar gitu kan. Sebenarnya sih keluar tuh
20 hari juga sebenarnya harusnya udah harus dibebaskan, cuman Niki nggak tahu ada apa gitu kan di Polda itu, ada apa gitu kok sampai Niki selama ini gitu. Tapi Niki untuk belajar mencoba berlapang dada, akhirnya Niki dilimpahkan ke kejaksaan, habis itu penangguhan, persidangan deh gitu kan. Ya mudah-mudahan aja yang terbaik yang ada yang terjadi gitu, karena Niki tahu Allah itu nggak tidur, dia pasti nolongin Niki walaupun Niki keadaannya seperti ini, tapi dia nggak mungkin mempersulit Niki lah. Mungkin hanya dikasih jalannya agak sedikit berbelok-belok biar Niki tahu dan Niki tidak melakukan kesalahan lagi atau Niki memang harus benar-benar dijauhkan dari dunia malam seperti itu. Papa SMS, kamu sakit nak? Iya, gue cuma bilang gitu dong. Iya sakit gitu. Kakaknya jangan kecapean nih, itu papa kayak kayak baik gitu, kayak yang makanya jangan kecapean, jangan kerja terus gitu kan, gak usah cari uang terus lah, papa masih punya uang gitu kan. Ya udah itu rumah buat kamu aja, atas sama kamu. Oh langsung seneng gitu, langsung sembuh. Ya udah, terus Niki lupa dari mana. Oh bukan, dari Mas Niki masuk Polda, papa sempat besukin Niki 2 kali. Papa nanya gimana mau dibantuin nggak? Oh Niki masih sombong tuh, nggak usah pak, nggak usah dibantuin, Niki masih bisa sendiri gitu kan. Padahal kagak bisa gitu kan, cuman Niki kan orangnya gengsi, selama ini nggak pernah minta tolong papa loh gitu, baru kemarin doang minta tolong papa. Ya semoga ini jadi satu pembelajaran buat dia juga, lebih dewasa lagi, karena dengan adanya kasus ini mungkin dia akan lebih berpikir lagi untuk melakukan hal-hal yang memang nggak baik gitu, dan dia juga mungkin lebih hati-hati lagi kalau datang-datang ke tempat-tempat yang seperti itu. Kan juga pekerjaan dia tidak lepas dari kayak live VA pasti di klub dong, dan itu otomatis mau nggak mau dia harus menghadapi situasi seperti itu. Makanya gue suka ngasih tahu ya lo harus lebih sabar, lebih bisa menahan emosi segala macem, karena ini adalah satu pembelajaran dan lu nggak mau lagi kan jatuh ke lubang yang sama. Dia bilang iya, gue juga akan lebih wise lagi. Niki coba untuk memaafkan, dan papa juga udah mau menerima Niki dengan pekerjaan Niki.